Nabi Musa alaihi salam sudah hidup nyaman. Tempat tinggalnya di mana? Istana Fir'aun yang megah, sampai hari ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Makam-makamnya piramid kuno, tegak gagah berdiri sebagai saksi bisu kehebatan Fir'aun. Di sana Musa berada, tapi ternyata batin Musa alaihissalam berontak melihat kezaliman. Akhirnya dia lihat 2 orang antara rakyat Fir'aun dengan seorang Bani Israel berkelahi. Lalu Nabi Musa melerai, tapi karena orang ini tidak mau dilerai, Musa meninju. Dan takdir berkata lain, niat untuk meninju mati. Ini hebatnya Musa, niatnya tidak membunuh, mati. Sebaliknya orang kita bolak-balik mau niat mati, malah pingsan pun tidak. Musa marah Fir'aun. Akhirnya Musa terusir dari istana Fir'aun. Gagalkah Musa? Tidak. Kegagalan tidak pernah terjadi pada nabi-nabi Allah. Maka jangan pernah merasa gagal dalam hidup. Apa yang terjadi pada Musa alaihi salam? Allah ingin menjadikan Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Mundur sejenak, mundur selangkah. Hakikatnya Allah ingin mengangkat maju 3, 5, 7 langkah. Begitulah Allah mengangkat derajat orang beriman. Apa sebenarnya yang ingin diajarkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Bukan kalah, bukan gagal. Nabi Musa dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pergi berpetualang, berkenalan dengan Shu'aib. Samani hijaj, menjadi pengembala kambing 8 musim 8 tahun lamanya, berlatih kesabaran sampai akhirnya dia sudah layak menjadi pemimpin. Idhab ila Fir'aun, pergi engkau kepada Fir'aun, innahu tagha, Fir'aun sudah melampau batas. Wa qula lahu qawlan layyina, katakan kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat dan dia takut kepada Allah. Tidak ada kegagalan dalam hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam marah Raja Namrus. Apa kata Namrus? Kumpulkan kayu-kayu bakar, bakar, harriquhu, bakar dia. Gagalkah Nabi Ibrahim? Tidak. Ibrahim tidak pernah gagal dalam hidup. Sebenarnya Allah ingin mengajarkannya supaya berpegang kepada tali Allah. Di sana tawakalnya putus, tak ada satupun tempat bergantung. Api menyala, tabiat api panas akan membakar, gosong, melepuh, hancur, menjadi abu, timbus angin, hilang. Tapi Allah tidak ingin membuat Ibrahim hilang. Justru tabiat api berubah menjadi dingin. Ya nar, hai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, dingin. Andai Allah hanya berkata sejuk, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan, membeku. Tapi Allah tutup ayat itu. Ya naru kuni bardan wasalaman, sejuk tapi engkau selamat bagi Ibrahim. Ibrahim keluar dari api dalam keadaan kedinginan. Dia tidak gagal, terikat dalam api, tidak gagal selama bersama dengan Allah. Tertelan ikan dalam perut, dalam ikan yang besar, di dalam lautan yang malam, kelam, gelap, di tengah laut. Kaki tidak menginjak tanah, tepian tidak tampak. Itu bukan kegagalan. Selama engkau bersama dengan Allah. Meninggal anakmu, kau tidak gagal. Hancur bisnismu, kau tidak gagal. Bersama dengan Allah. Justru kau gagal ketika ada kekuasaan di tanganmu, tapi tidak kau pakai menolong agama Allah. Hartamu banyak,
tapi tak kau pakai untuk menyekolahkan anak yatim, membuka dayah pondok pesantren, mewakafkan tanah, saat itu kau di mata orang berhasil, tapi sebenarnya kau gagal dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut cakap orang, wa in tuti aktsara man fil ard. Kalau kau ikut penilaian orang, kalau kau ikut lembaga survei, kalau kau ikut pencitraan orang, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Bapak berhasil, bapak hebat, bapak tinggi, bapak berkuasa, tapi sebenarnya kau gagal dalam pandangan Allah karena tak kau pakai untuk menolong agama Allah. Sebaliknya, engkau yang sakit, engkau yang terduduk, engkau yang terpuruk karena meninggalkan riba, karena meninggalkan narkoba. Ustaz, dulu waktu saya masih buat dosa, hidup saya lancar-lancar aja. Sekarang sejak ikut pengajian, begitu pulang helm hilang. Allah bukan membuat engkau gagal, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Hai saudaraku yang menjadi korban tsunami, yang menjadi korban gempa bumi, kau tidak gagal, kau bersama Allah. Justru di saat munajatmu di tengah malam, kau berkata, ya Rabb, menetes air mata, ya Allah, aku sudah berkeluh kesah kepada makhluk, tak satu pun dapat menolong. Ilaika asku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku disepelekan orang, aku dianggap hanya lalat-lalat saja yang tak bermakna. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Rabb, Allah, tempat mengadunya orang-orang yang lemah. Saat itu kau bukan gagal, saat itu engkau sedang berada dalam puncak keimanan. Merenung sejenak, itu yang dipesankan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. At-tafakkur sa'ah, berpikir sejenak, merenung sejenak, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada engkau bertahajud sepanjang malam. Maka saudaraku yang sedang terpukul, yang sedang tertimpa musibah, yang sedang gagal, orang berkata kau gagal, tapi sebenarnya tidak. Mindset, main otak, settingan otak mesti kau ikutkan pada petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW. Ada orang yang kau sangka sedang mendapatkan nikmat, tapi sebenarnya dia sedang mendapatkan nikmat berbaju laknat. Saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah puasa, saya tidak pernah bersedekah, rezeki saya lancar, anak saya sehat, keluarga saya aman, adem, ayam, tentram. Sebenarnya kau sedang dipermainkan dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka yang merasa dirinya berhasil, tidak pernah gagal, padahal mereka sedang kumainkan. Wa umli lahum, aku ulur rezekinya banyak, aku ulur kekuasaannya hebat, aku ulur badannya sehat. Inna kaidi matin, ingat tipu dayaku amat sangat hebat. Maka saudaraku yang gagal dalam bisnis, saudaraku yang gagal karena sakit, saudaraku gagal dalam rumah tangga, sebenarnya kalau kau sabar, kau serahkan diri kepada Allah, engkau sedang diuji oleh Allah. Kalau kau sabar, ma tawadha'a, tidak ada satupun orang yang merendahkan dirinya kepada Allah. Kalau semua orang sudah tidak mau mendengarmu, maka berbisiklah ke tanah, berbisiklah ke bumi, maka makhluk-makhluk langit akan mengabulkan doa-doamu. Di sujud terakhir kau katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah akan memperkenankan doa kita insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ketika bersama Allah, maka tak lagi dikenal istilah gagal, karena segala sesuatu yang kita hadapi sesungguhnya tidak lepas daripada kehendak Allah. Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih. يا حبيب القلب يا خير الرايا يا جئت بالحق رسول الهدايا
Rasulullah